Menjalani kehidupan dengan kemampuan indera yang sempurna, ini pasti menjadi harapan siapapun yang terlahir di dunia. Namun tidak bagi mereka yang terlahir dengan keterbatasan. Husni, pengajar penuh semangat di Sekolah Luar Biasa Negeri Mamuju ini adalah sosok inspiratif yang selalu memotivasi siswa luar biasa di tempatnya mengajar. Sama seperti sekolah umum lainnya, aktivitas belajar mengajar di SLB Negeri Mamuju dimulai pukul 8 pagi. Tak sebanyak siswa di sekolah umum. Di SLB Negeri Mamuju ini hanya ada beberapa siswa luar biasa yang aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Dari tingkatan sekolah dasar, beberapa guru dengan penuh rasa sabar dan cintanya membimbing anak-anak hebat. Beberapa siswa di sini pun bahkan tengah dipersiapkan untuk mengikuti ajang lomba seperti menggambar yang mewakili sekolah mereka. Semangat mengajar Husni pun tak kalah dari para pengajar umum di sekolahnya. Meski tak dapat melihat, Husni terbilang piawai dalam mengajar. Tidak banyak murid yang ia ajar. Terkadang hanya 2 murid campuran yang ia ajar dalam sehari. Seperti kali ini, hanya ada 2 saja murid yang ia ajar. Itu pun bukan sesuai dengan spesialisasi ajar ketunanetraan. Pertanyaannya kenapa? Kalau yang mengajar di sekolah seperti ini, sekolah luar biasa, itu betul-betul kita perlu ekstra kesabaran karena menghadapi anak-anak itu dengan kemampuan yang berbeda-beda itu sangat sulit. Jadi sebagaimana dengan jurusan saya dulu, saya kebetulan konsentrasinya pendidikan luar biasa, memang untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus atau para difabel ini. Jadi dengan beraneka ragam ketunaan, ada tunanetra, tunarungu, daksa dan lain-lain itu. Yang betul-betul saya tidak bisa hadapi itu misalnya seperti tunarungu. Tunarungu itu adalah bisu dan tuli. Sedangkan saya sendiri tidak melihat, itu menggunakan bahasa isyarat. Penglihatan itu yang dibutuhkan pada saat berbahasa isyarat. Ini terkecuali ini saya tidak bisa hadapi. Kemudian kalau yang lain-lain seperti misalnya tunanetra itu tidak ada masalah. Karena kebetulan kan saya punya keterbatasan, memang tidak bisa menuliskan di papan tulis. Jadi saya itu mengajarnya kebanyakan dengan metode ceramah. Dengan metode ceramah yang saya gunakan setiap harinya, itu mereka bisa menangkap dan menulis apa yang saya sampaikan. Tinggal bagaimana saya khususnya untuk bisa menyederhanakan kalimat-kalimat yang harus disampaikan itu. Di sini itu terus terang masih banyak sarana yang belum mendukung, seperti misalnya buku dalam berformat huruf braille itu masih sangat kurang. Di situ saya biasa kendalanya kalau dari jenjang ke jenjang, misalnya saya mengajar SD, kemudian ke SMP, kemudian ke SMA, itu saya kesulitan karena bukunya yang kurang. Itu satu kendala yang tidak bisa dihindarkan, dan solusinya saya biasa menggunakan handphone. Jadi saya mendownload pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian saya bacakan, kemudian saya translate kepada anak-anak dengan kalimat-kalimat yang bagaimanalah bisa mereka bisa mengerti. Kendala kita juga salah satunya pada saat kita berada di sekolah seperti ini kan hanya di sekolah diajarkan huruf braille.
kita berkeinginan supaya orang-orang tua di luar sana, supaya anak-anaknya itu kalau memang ada yang menyandang difabel netra, itu supaya dibawa ke sekolah yang menangani ketunanetraan, seperti itu misalnya. Husni yang merupakan pengajar dengan spesialisasi ketunanetraan terkadang juga memberikan pembelajaran ke siswa dengan spesialisasi yang lain seperti siswa daksa maupun siswa dengan kemampuan lambat ajar. Seperti Awal misalnya. Awal ini adalah siswa daksa yang sering Husni ajar. Bahkan Awal memiliki kedekatan emosional dengan Husni. Bersama tinggal di asrama putra di SLB Negeri Mamuju, Awal bahkan menganggap Husni layaknya ayah kedua bagi dirinya. Mengawali pagi setiap harinya, Awal selalu berperan untuk sesama, baik Husni maupun siswa tunanetra lainnya. Kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasanya. Dari kursi tempatnya duduk inilah, dengan metode ceramah Husni menyampaikan materi-materi ajar kepada siswanya. Sosok Husni yang sabar dan selalu memotivasi siswa-siswanya inilah yang membuat nyaman para siswa. Bahkan semangatnya menginspirasi rekan sesama pengajar. Kalau Pak Husni itu seperti orang tua kedua bagi saya. Dan Pak Husni itu tempat saya curhat atau bertanya sesuatu tentang agama yang saya kurang paham, ya saya bertanya sama Bapak. Kayaknya jadi motivasi buat saya untuk buatin menghargai orang dan semakin sayang sama Bapak. Apa yang kalau saya salah ya Bapak tegur, karena Bapak juga biasa minta tolong sama saya. Jadi saya kalau Bapak minta tolong ya saya langsung bantu, karena Bapak itu kalau mau ke masjid atau mau kemana minta tolongnya sama saya. Ya biasa kalau Bapak mau dimasakin ya saya masakin, gorengin telur, masakin nasi. Doa saya mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan dan semoga setelah saya lulus dari sini saya masih bisa ketemu dengan Bapak. Beliau sangat ahli di bidang ketunanetraan, mulai dari tentang braille, bagaimana cara berjalan tanpa tongkat. Salah satu rekan kerja yang sangat supel, dia menerima teman dari kalangan dari mana saja. Dengan keterbatasannya dia, dengan hambatan penglihatan yang dia miliki, itu mungkin menjadi sebuah pelajaran berharga buat dia bahwa saya harus terus berjuang. Dan kami dari rekan-rekan yang lain itu selalu menjadi sumber inspirasi bahwa walaupun Pak Husni dengan keterbatasan, dia mampu berjuang, dia mau berjuang untuk bagaimana menjadi yang terbaik. Apalagi kami yang tidak mengalami hambatan apapun. Pak Husni itu salah satu rekan kerja yang pekerja keras ya, pekerja keras. Di mana-mana beliau juga aktif di berbagai organisasi organisasi kemasyarakatan, terutama yang bersentuhan dengan anak-anak yang disabilitas. Itu Pak Husni sudah dikenal di luar sana bahwa beliau punya integritas bagaimana membangun pendidikan luar biasa di Sulawesi Barat. Untuk bagi saya, orang-orang dengan kondisi hambatan apapun, bila diberi kesempatan, itu pasti akan berkembang. Yang penting kita dari masyarakat itu bagaimana melihat potensi orang itu, bukan melihat apa yang kurang dari orang itu. Karena kenapa? Dari potensi itulah yang akan kita kembangkan menjadi sebuah inovasi-inovasi yang bisa mereka kerjakan. Karena kenapa? Kalau kita fokus kepada kekurangan si orang tersebut, orang itu tidak akan pernah mampu di hadapan kita. Tapi kalau kita melihat potensinya, kita akan berusaha untuk memberikan kesempatan kepada mereka.
Kegiatan belajar mengajar di sini hanya berlangsung hingga pukul 10 pagi untuk pemberian mata pelajaran umum. Setelah itu, siswa akan diarahkan ke ruang keterampilan atau perpustakaan untuk diberikan materi keahlian tambahan yang tentunya bermanfaat untuk mereka. Di ruang keterampilan inilah, siswa dilatih untuk lebih kreatif menciptakan berbagai macam kerajinan tangan yang bernilai jual. Dengan penuh ketelatenan dan kesabaran, para pengajar mendampingi siswa-siswa mereka untuk menyelesaikan karya yang ia buat. Sementara Husni seusai mengajar, ia biasanya akan bergegas pulang ke asrama untuk melayani pelanggannya. Ya, saya kebetulan punya keterampilan masas, di mana waktu saya pendidikan dulu di Makassar itu saya juga kursus. Jadi sekarang itu kalau saya sudah selesai ngajar, kemudian ada pasien yang mau dipijat atau dimasas, disitulah saya kerja begitu. Jadi sepulang ngajar baru kerja lagi, biasa juga malam. Pokoknya saya kasih waktu untuk khusus masas itu mulai dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Ya, sadar akan keterbatasannya, Husni semasa kuliah dulu membekali dirinya dengan mengambil kursus keahlian khusus untuk penyandang ketunanetraan di Balai Latihan Kerja dengan mengambil bidang keahlian pijat atau masas. Sertifikat keahlian pun sudah ia miliki. Jadi kemampuannya memijat syar'i sudah tak diragukan lagi. Sehingga di luar jamnya sebagai seorang pengajar, Husni pun membuka jasa layanan pijat syar'i. Assalamualaikum Pak Husni. Salam. Oh iya, ada Miki? Iya. Oh iya, oke. Setiap kali hendak berorganisasi bersama rekannya ini, Husni selalu dijemput menuju lokasi tempatnya berorganisasi. Ya, tak hanya sebagai seorang pengajar ataupun berkeahlian memijat saja. Di sini, Husni juga giat mensosialisasikan segala hal terkait bagaimana menyikapi para penyandang tunanetra yang benar. Ia ingin masyarakat juga tahu apa yang para tunanetra rasakan saat bersosialisasi di dalam masyarakat. Dan untuk itulah ia bergabung dalam organisasi sosial Gema Difabel. Jadi Gema itu singkatan dari Gerakan Mandiri. Jadi tujuan utamanya adalah ingin memandirikan teman-teman difabel yang biasanya masyarakat kalau memandang difabel itu tidak bisa mandiri, kemudian tidak bisa melakukan hal, tidak bisa berkarya dan sebagainya. Kenapa kemudian kata Gema dipilih? Gema itu berarti suara ya. Jadi kami ingin menyuarakan bahwa difabel itu bisa, difabel itu bisa berkarya, difabel itu punya hak yang sama dengan warga masyarakat Indonesia pada umumnya, punya hak yang sama, hak asasi yang sama. Jadi seperti itu. Kalau Pak Husni itu kami beruntung ada beliau di Gema Difabel. Kalau di Gema Difabel itu dari beragam kedifabelan, kedifabilitasan yang ada di sini, itu baru Pak Husni yang netra. Jadi memang kami di sini lebih banyak daksanya. Jadi setelah adanya Pak Husni, semakin beragam lagi pengetahuan yang kami ketahui, khususnya untuk masalah difabel netra, seperti yang disampaikan teman tadi bahwa mungkin orang di luar sana akan beranggapan bahwa
seorang difabel netra tidak akan bisa menulis, tidak akan bisa membaca. Ya, jadi saya memang untuk bergaul dengan teman-teman difabel netra itu bukan hal yang baru, bukan hanya setelah bertemu Pak Husni sendiri. Saya ada beberapa teman, khususnya di Jawa, di Jogja. Kalau untuk perspektif tentang difabel netra itu, tentang bagaimana mereka mengakses teknologi seperti menulis melalui laptop, ada aplikasi tersendiri, dan kemudian handphone. Jadi Pak Husni ini kalau di Gema Difabel adalah sosok beliau itu seperti kakak kami. Jadi banyak hal yang bisa kami dapatkan, bukan hanya tentang ke difabelan netra saja, tapi banyak hal. Kalau saya sebut Pak Husni ini bisa dibilang guru spiritual di Gema Difabel. Sesuai dengan namanya, Gema Difabel ini beranggotakan para sukarelawan aktif yang terdiri dari para penyandang disabilitas dan masyarakat umum yang semangat untuk menyuarakan segala hal terkait kedifabelan kepada masyarakat umum bahkan pemerintah. Di sini, Husni adalah salah satu penyandang tunanetra yang tergabung dalam organisasi Gema Difabel. Sehingga ia pun berperan untuk mensosialisasikan apa saja terkait ketunanetraan kepada teman-teman lainnya. Jadi di pendidikan ketunanetraan itu ada program khusus namanya orientasi mobilitas. Nah, disitulah kita mempelajari bagaimana pada saat kita berada di suatu tempat, kemudian bagaimana pada saat mau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya kira kalau orang-orang umum itu perlu juga mengetahui tujuannya pada saat mendapati misalnya teman netra di luar sana, bisa juga mengarahkan sesuai dengan tata aturan dalam orientasi mobilitas tersebut. Alangkah bagusnya kalau misalnya teman-teman belum mengerti, lebih baik langsung ambil, langsung sentuh, kemudian diarahkan. Daripada mengarahkan nanti salah, lebih baik langsung disentuh, diambil. Ya, harapan saya sebagai penyandang difabel netra harus seperti misalnya jalan, ada tanda khas masing-masing, kemudian seperti misalnya di kantor gubernur itu alhamdulillah sudah ada huruf braille di angka braille di tangga lipnya itu sudah bagus, tapi harapan saya masih perlu banyak tambahan lah untuk akses teman-teman netra di luar sana, karena terus terang di Sulawesi Barat ini khususnya di Mamuju masih banyak baik jalan ataupun fasilitas-fasilitas umum lainnya itu masih belum ada akses untuk teman netra. Sekolah luar biasa memang ada program khusus. Mempelajari huruf Braille, Husni pun membimbing teman-teman Gema Difabel untuk mempelajari bagaimana cara menulis menggunakan peralatan Braille seperti Riglet dan juga stilo. Titik 1 dan titik 4. Saya mengenalkan pada mereka, teman-teman pada umumnya, tujuannya adalah salah satunya untuk sosialisasi juga pada masyarakat bahwa ada tulisan seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di luar sana ada teman netra atau orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus netra, itu supaya bisa diarahkan, bisa belajar bersama-sama dengan kami atau diarahkan ke sekolah luar biasa yang mengajarkan huruf-huruf seperti ini. Ya, Husni merasa harus membagikan ilmu ini kepada mereka karena ia berharap jika siapapun nanti bertemu dengan para penyandang tunanetra,
yang belum mengetahui bahkan mengenal Braille, maka teman-teman Gema Difabel bisa mengajarkan kembali ilmu Braille ini kepada mereka. Pak Husni ini yang pertama, beliau adalah guru saya. Saya belajar banyak hal dengan beliau, juga beliau menjadi orang yang pertama saya temui netra, dan saya belajar tentang orientasi mobilitas harusnya bagaimana, karena memang kan saya bergabung di Gema Difabel ini sebagai volunteer non-difabel yang tentunya harus secara keterbukaan itu penting. Beliau juga senantiasa, seperti yang disampaikan tadi Safar, senantiasa memberikan kami pengetahuan-pengetahuan dalam hal ini agama. Dan sejauh ini kami juga punya program untuk belajar menulis dan juga membaca Braille. Yang membuat saya mungkin agak santai belajarnya karena beliau juga humoris, beliau membuka diri untuk kalau misalnya kamu mau belajar ya kenapa tidak. Jadi memang jadi kitanya juga yang mau belajar itu kayak tidak ada sekat sama sekali, kita juga nyaman, santai belajar bersama. Yang pasti bicara difabel, bicara kemampuan berbeda. Kita tidak melihat difabel itu, kita tidak boleh melihatnya bahwa bisa nggak ya dia. Nah, tapi kita harus melihatnya sebagai orang yang bisa tapi dengan kemampuan berbeda. Kita senantiasa melihat difabel sebagai satu entitas yang tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apapun. Tapi di sisi lain ketika kita mulai kemudian datang dan mengenali difabel, maka hal-hal yang baru akan kita temukan bahwa difabel itu bisa, dan difabel itu hanya butuh kesempatan. Kita hanya perlu memberikan kesempatan untuk mereka bisa berbuat, dan kita akan melihat oh ternyata memang dia bisa. Bicara difabel, bicara aksesibilitas. Yang membedakan kita dengan teman-teman difabel adalah hanya cara untuk melakukan, secara kemampuan kita sama. Mari untuk mengenali difabel lebih dalam agar kita bisa mengetahui sebagaimana difabel itu sendiri. Semangat Husni ini tentu menjadi motivasi untuk mereka sesama difabel dan bahkan menginspirasi siapapun tanpa terkecuali kami ciptaan Tuhan dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan.